Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Plan B Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing sari berita. Namanya Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan terakhir bulan Desember 2022. Berita pertama adalah berita tentang Verdi Sambo yang cabut gugatan terhadap Presiden dan Kapolri. Teman-teman, mantan Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo, mencabut gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta pada Jumat 30 Desember 2022. Sebelumnya, Verdi Sambo menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan ini didaftarkan ke PT-UN pada Kamis 29 Desember 2022 dengan gugatan nomor 476-2022-PT-UN.Jakarta. Verdi Sambo juga memohon majelis hakim menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Adapun alasan pencabutan gugatan Verdi Sambo dipengaruhi faktor kecintaan Verdi Sambo terhadap institusi Polri. Gugatan di PT-UN yang diajukan adalah upaya konstitusional yang disediakan oleh negara. Namun dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, Verdi Sambo memutuskan tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatannya. Berita kedua adalah berita tentang peringatan Shin Tae-yong soal teror supporter ke timnas Thailand. Teman-teman, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengingatkan supporter Garuda untuk selalu menghormati tim lawan. Peringatan itu terucap setelah beredar video sejumlah supporter timnas Indonesia menghadang dan merusak bus timnas Thailand saat tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Indonesia menjamu Thailand pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2022. Pada pertandingan yang berlangsung di SUGBK Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022 berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil imbang ini, Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki 7 poin. Namun Thailand memuncaki klasemen Grup A Piala AFF 2022 karena unggul selisih gol. Pada pertandingan terakhir, Indonesia akan bertandang ke markas Filipina Senin 2 Januari 2023, sedangkan Thailand menjamu Kamboja. Berita ketiga adalah berita tentang Jokowi yang larang penjualan rokok eceran pada tahun 2023. Teman-teman, Presiden Joko Widodo akan melarang penjualan rokok batangan atau eceran mulai tahun depan. Larangan tersebut diketahui usai Kepala Negara mengeluarkan keputusan Presiden nomor 25/2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah. Tak hanya mengatur soal pelarangan penjualan rokok secara eceran, pemerintah juga mengatur terkait penambahan luas presentasi gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. Berikutnya ada aturan tentang rokok elektronik, pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi. Lalu ada aturan tentang pengawasan iklan, media penyiaran, media dalam dan luar ruangan, dan media teknologi informasi penegakan dan penindakan, dan media teknologi informasi, serta penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR. Balai itu diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan dengan dasar pembentukan pasal 116 Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang kesehatan. Berita keempat adalah berita tentang Jokowi yang terbitkan Perpu Cipta Kerja. Teman-teman, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja. Penerbitan Perpu Cipta Kerja tersebut diumumkan Jumat 30 Desember 2022. Adapun alasan pemerintah mempercepat penerbitan Perpu tersebut adalah 1. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global berkaitan dengan ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi ancaman resesi, peningkatan inflasi maupun stagflasi. Kedua, pemerintah Indonesia menghadapi dampak kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan lain-lain, dan hal tersebut berimbas ke krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Namun di sisi lain, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia atau STHI Jentera Bivitri Susanti mengkritik penerbitan Perpu Cipta Kerja yang baru diterbitkan Presiden dengan alasan 1. DPR harus membahas Perpu Cipta Kerja pada masa sidang setelah reses ini. Kedua, alasan penerbitan Perpu ini menggambarkan pola pikir yang benar-benar pro pengusaha dengan menabrak hal-hal prinsipil, yaitu mengabaikan putusan MK dan tidak ada kegentingan memaksa yang membuat Presiden berhak mengeluarkan Perpu. Berita terakhir adalah berita tentang Jokowi yang cabut aturan PPKM. Teman-teman, Presiden Joko Widodo resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang resmi menghapus aturan pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Akan tetapi Jokowi meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Pencabutan PPKM ini disampaikan Jokowi karena menilai pandemi COVID-19 sudah semakin terkendali dan semua kabupaten kota sudah berstatus PPKM level 1. Namun Jokowi tetap meminta masyarakat untuk tetap memakai masker serta menegaskan aparat dan lembaga pemerintah tetap harus menyiagakan fasilitas dan kesehatan di semua wilayah. Selain itu, Jokowi juga memastikan Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on, pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya, sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip-Tip TV dan blog saya di zonadona.com. Sampai jumpa lagi.